Okay, before we are start our lesson today, let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for today, for your blessing, for your guidance. So we have healthy today, and now we want to start our lesson. Please bless us and guide us. Amen. Okay, today we are going to new topic. Aku anggota pramuka. Oke, buka bukumu tema H. Sekarang kita mempelajari buku baru yaitu Aku Anggota Pramuka. Oke, tentu saja kamu sudah menjadi anggota pramuka saat ini kan? Nah, sekarang siapa aja ya yang bisa mengikuti pramuka? Apakah orang tua bisa ikut atau adikmu yang belum sekolah bisa ikut nggak ya? Nah, yang bisa mengikuti pramuka adalah mereka yang sudah umur 7 tahun. Bahkan nanti sampai mahasiswa pun bisa jadi anggota pramuka. Oke. Nah, kalau yang ini apa ya? Apakah kamu pernah melihat ini? Iya, setiap pramuka kita pasti melihat simbol ini. Namanya apa ya? Iya, ini adalah lambang pramuka. Lambang pramuka yaitu tunas kelapa. Oke. Nah, apa saja tingkatan dalam pramuka? Nah, kamu coba ingat dulu, kamu itu termasuk dalam golongan apa sekarang dalam pramuka? Apakah kamu salah satu dari 3 golongan ini? Oke, yang pertama adalah siaga. Oke, siaga ini adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7 sampai 10 tahun. Oke, sedangkan penggalang ini berusia dari 11 sampai 15 tahun. Oke, sedangkan penegak ini adalah umur dari 16 sampai 20 tahun. Nah, termasuk di manakah kamu? Iya, kamu di sini dalam anggota siaga. Oke, 7 sampai 10 tahun ya. Nah, atau kamu sudah ada yang berumur 11 tahun? Oke, jadi kamu masih termasuk dalam golongan siaga. Oke, berikutnya adalah apa saja arti lambang pramuka tersebut? Mungkin selama ini kita sudah lengket di baju, di topi, tapi kita tidak tahu apa artinya. Nah, ini nanti kamu perhatikan masing-masing, kamu baca satu persatu, 1 sampai 5, kamu lihat, jadi semuanya memiliki arti, oke? 1 sampai 5, nanti kamu baca pelan-pelannya, dan harus mengerti, oke? Nanti teacher akan tanya, kamu sudah tahu tidak lambang atau arti lambang pramuka tersebut? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang dalam pramuka ini lambang Garuda ini sangatlah berarti. Jadi dalam pramuka itu ada namanya golongan Garuda. Apakah itu golongan Garuda? Golongan Garuda itu orang yang sudah memiliki ketangkasan, kemampuan yang sangat luar biasa. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke dalam golongan Garuda, kita harus tahu dulu lambang Garuda ini sebagai lambang daripada Indonesia, apa sih artinya? Apa yang harus kita ketahui? Coba kamu amati dulu Garuda ini, burung Garuda ini, coba kamu amati pelan-pelan, kira-kira informasi apa yang bisa kamu temukan? Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama, warna dari burung Garuda adalah warna emas. Oke, nah kemudian warna emas itu mengartikan apa? Keagungan bangsa dan keluhuran negara. Oke, ingat ya, warna emas berarti keagungan dan keluhuran negara. Nah, yang kedua apa yang harus kita ketahui? Iya, perisai. Ini adalah perisainya. Oke, perisai itu berisi sila-sila Pancasila. Kita ada 5 sila. Oke, jadi sila Pancasila diletakkan di perisai, digantungkan di leher burung Garuda. Oke, kemudian apa lagi? Iya, yang berikutnya adalah garis hitam yang mendatar atau horizontal ini, itu menandakan bahwa Indonesia berada di garis Katulistiwa.
Oke, ya itu harus diperhatikan ya nak ya. Jadi semua yang ada di burung Garuda ini tuh ada maknanya. Berikutnya apa? Iya, di sini ada warna merah, latarnya warna merah dan warna putih. Itu menandakan bahwa bendera Indonesia itu adalah apa? Iya, merah putih. Oke. Yang berikutnya apa? Iya, yang terakhir adalah kedua, kaki burung Garuda mencengkram pita dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu disebut dengan semboyan Indonesia ya. Masih ingat arti Bhinneka Tunggal Ika? Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke. Kemudian, nah golongan Garuda juga ada dalam pramuka tadi kan teacher bilang kan. Nah, sekarang setelah kita mengetahui beberapa makna dari burung Garuda tadi, kita sudah mendapatkan informasi. Sekarang kita mau lihat apa sih arti burung Garuda ini sebagai simbol daripada negara Indonesia. Nah, ternyata anak-anak, kita itu merdeka tanggal 17 Agustus 1945 itu semua diambil juga dari burung Garuda ini. Oke, jadi burung Garuda ini tidak asal-asalan. Nah, perhatikan, 45 helai bulu itu ada di leher. 45 itu, ingat ini 1945, yaitu 2 angka terakhir pada tahun. Oke, tahun Indonesia merdeka. Kemudian 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Oke, ada 2 sayap kiri dan kanan. Nah, ini masing-masing 17. Kira-kira 17 itu apa? Ya, tanggal. Kemudian 19 helai bulu di bawah perisai. Di bawah perisai ya. Perisai tadi di mana? Digantungkan di leher. Di bawahnya ada 19 helai bulu. Nah, itu adalah 2 angka untuk tahun. Jadi sudah pas ya, 1945. Oke. Kemudian 8 helai bulu pada ekor. Ekor ini ya, kamu hitung ada 8. Nah, itu menandakan apa? Iya, Agustus, kita merdeka pada bulan Agustus atau pada bulan 8. Oke, sudah mengerti sekarang? Nah, sekarang ini di kelas 1 kamu sudah pelajari ya. Sudah ingat ya simbol-simbol daripada sila-sila Pancasila. Oke, selanjutnya kita kan sekarang mau menjadi anggota pramuka. Menjadi anggota pramuka berarti kamu harus punya ketangkasan dalam hal membuat tandu. Oke. Nah, jadi apa yang harus kamu ketahui? Yaitu sudut. Sudah pernahkah kamu belajar tentang sudut? Oke, kalau di tematik baru ini ya. Jadi sudut adalah daerah pertemuan 2 garis. Bagaimana maksudnya pertemuan 2 garis? Oke, nih ada 1 garis. Oke, kemudian ada garis kedua. Nah, mereka bertemu. Sudah? Nah, jadi pertemuannya ini membentuk daerah sudut. Nah, ini adalah daerah sudut yang di dalam ini ya, yang di dalam lingkaran ini. Oke. Nah, itulah yang disebut dengan sudutnya, daerah sudut ya, daerah sudut. Oke. Kemudian iya, ini adalah titik sudut. Titik perpotongan atau perpotongan 2 garis tadi itu disebut dengan titik sudut. Oke. Nah, sekarang lihat garis ini, yang kedua ini. Apakah mereka membentuk sudut? Iya, tidak membentuk sudut karena kedua garis tidak bertemu dan tidak berpotongan. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana sih aktualisasi sudut itu. Nah, lihat ini garis A. Ini ada 2 garis, sudah ada 2 garis. Kemudian ini bisa kita sebut dengan sudut ABC. Tapi kita ketahui dulu, A ini, garis A ini itu disebut dengan kaki sudut. Oke, garis C juga disebut dengan kaki sudut.
Oke, nah sedangkan ini yang titik B itu disebut titik sudut. Oke, disebut titik sudut. Jadi saat kamu ingin memberikan nama terhadap sudut, kamu harus membuat titik sudutnya itu di tengah. Misalnya nih A, B, C. Oke, jadi A, B, C. Oke, daerah sudutnya yang mana? Yang ini. Selalu dikasih garis lengkung, itu artinya daerah sudut yang terbentuk. Sedangkan ini adalah titik sudut. Oke, sudah mengerti? Ingat ya, ada kaki sudut, ada 2 kaki sudut, kemudian ada titik sudut dan ada daerah sudut. Oke, cara membacanya gimana? Dari sini, A, B, C. Oke, jadi titik sudut itu di tengah. Oke, nah selanjutnya. Nah, kamu bisa memperhatikan kalau ada benda-benda di sekitarmu atau bidang datar di sekitarmu, kemudian kamu perhatikan apakah bidang datar tersebut termasuk sudut atau membentuk sudut. Oke, apakah juga tidak termasuk sudut? Nah, berikut adalah contoh-contoh yang termasuk sudut dan tidak termasuk sudut. Oke, kamu perhatikan baik-baik ya, supaya nanti di Ayo Berlatih kamu bisa mengerjakannya dengan benar. Oke ya.